Ya, hari ini adalah hari pertama FMC dan kelihatan bahwa market hampir bisa dibilang tidak bergerak terlalu banyak. Walaupun kalau kita lihat secara range area, kita melihat emas bergerak di antara 2643 sampai kurang lebih tertingginya adalah 2664. Satu sisi ini adalah sudut pandang yang memang bisa dibilang kita tidak mau harus bersabar karena posisinya juga masih belum terlihat jelas. Apakah kecenderungannya akan negatif untuk US dollar atau justru akan positif untuk US dollar. So kita lihat dari sisi technical berikut ini. Nah kalau lihat di sini teman-teman, posisi dari US Treasury-nya mengalami kenaikan lanjutan dan sedikit menjauh ya dari level resisten yang sebelumnya ditembus. Kemudian kalau kita perhatikan dari grafik daily, kecenderungan ini berarti kita masih bisa mengabaikan terkait dengan kenaikan wave B ya. Nah, apakah dia akan gagal wave B-nya, lalu kemudian dia akan bergerak lebih tinggi dari wave 5 ini? Nah, ini mirip dengan apa yang saya sampaikan bahwa ada dua konsep ya. Yang pertama adalah konsep ini, bahwa kita sedang melihat rebound sebagai wave B, kemudian nanti akan turun sebagai wave C. Atau yang berikutnya, atau yang kedua itu adalah terkait dengan bahwa penurunan kemarin itu adalah wave keempat. Jadi artinya kita bisa saja melihat ini sebagai kondisi wave keempat, kemudian nanti akan melihat dengan kenaikan lanjutan lebih tinggi. Dan ini berarti akan sangat ditentukan dari data ekonomi ataupun bahkan dari kondisi dari FMC. Nah masalahnya adalah posisi dari US dollar itu justru menunjukkan gejala dia sudah mulai jenuh ya. Tapi apakah ini tanda-tanda bahwa dia betul-betul jenuh atau hanya kamuflase? Ya ini yang akan kita lihat ya. Dua candle terakhir dibentuk dengan doji dan juga kecenderungan untuk reverse ya setelah 6 hari berturut-turut dia mengalami rally ataupun kenaikan. Tapi kalau misalkan tidak terlalu terganggu, maka seharusnya kita masih tetap dalam jalur kenaikan ini dan mungkin sampai besok ataupun lusa kita akan melihat apakah kenaikan tersebut akan berlanjut lebih tinggi, melebihi ekspektasi kita atau justru terbatas sedikit di bawah gitu ya. Dan ini akan ditentukan dari pernyataan Powell ataupun dari dot plot Fed besok malam. Terkait dengan data ekonomi nanti malam ataupun bahkan data dari Inggris yang juga bisa dibilang cukup diabaikan. Nah ini yang saya maksud di grafik pound sterling terlihat kalaupun misalkan ini disebabkan oleh ekspektasi penurunan suku bunga dari Fed, saya rasa bukan juga. Posisinya ini lebih kecenderungannya didukung oleh data PMI service yang relatif lebih kuat daripada ekspektasi, kembali menunjukkan ekspansi, walaupun sisi manufakturnya relatif lemah. Jadi catatan saya di sini adalah rebound yang memang secara teknis juga tertahan di level 23,6%. Nah, tapi apakah dia akan menggagalkan dengan potensi penurunan berikutnya? Ini akan bergantung pada candle hitam yang ini ya. Jadi kalau kita asumsikan bahwa ini long black candle, maka kenaikan yang sekarang terjadi adalah mendekati ke titik 50% real body dari long black tersebut. Selama dia nggak naik lebih tinggi, bahkan tidak tembus 1.2780-an, saya rasa ini masih tetap kenaikan yang sifatnya relatif sementara ataupun terbatas. Terlepas nantinya ekspektasi terkait dengan suku bunga BOE yang akan dipertahankan dari Kamis, masalahnya adalah pernyataan-pernyataan yang relatif dovish, kemudian juga terkait dengan data inflasi ataupun bahkan data ekonomi yang relatif lebih lambat, itu yang akan mendukung dia tetap mengalami penurunan. Artinya, lagi-lagi kenaikan tersebut mungkin akan bersifat terbatas. Sementara kalau kita lihat dari grafik 4, saya masih tetap confirm dengan apa yang kemarin kita bahas, kaitannya dengan rebound yang akan terjadi, tidak berharap dia naik lebih tinggi, dan so far dia tertahan di level 50% ya, 1.2690-an. Jadi artinya, ini wave 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, dan dia confirm saat sentuh 5, langsung dia tembus level support dari rising wedge, confirm dia berbalik arah, lalu kemudian tertahan juga di level ini, dan ini adalah reboundnya, kemudian ini pullback atau retest resistance sebelum akhirnya dilanjutkan penurunan seperti itu. Nah ini berarti alur ceritanya adalah downtrend yang continue ataupun berlanjut. Jadi yang kita harapkan kenaikan ini pun masih tetap tertahan dan saya tetap pertahankan opsi sell saya, kecuali kalau misalkan kalau dia kembali naik di atas level 1.2780-an. Persis dengan apa yang tadi kita bahas atau yang kita lihat di grafik daily. Jadi selama tidak terjadi penembusan di atas sana, berarti downtrendnya masih tetap confirm. Yang kedua juga yang cukup menarik ke sini, setelah data ataupun setelah pergerakan mengikuti rising wedge dan confirm tembus support, Anda bisa juga lihat seperti demikian. Ini berarti kita mengingat dengan apa yang terjadi pada struktur sebelumnya, yaitu kaitannya dengan head and shoulder. Kalau memang beneran, maka
kenaikan berapapun sampai 1.2720 tetap sebagai potensial downtrend. Dan itu berarti mendukung dengan ratio dollarnya. Otomatis penurunan akan bertambah kuat kalau misalkan didukung dengan pola yang sama. Nah, jadi kalau kita perhatikan kemungkinan untuk kecenderungan pound sterling turun sampai 1.2600 atau bahkan lebih rendah bisa saja terjadi sebelum data inflasi. Tapi hati-hati di sore hari di jam 2 kemungkinan kita akan lihat data pekerjaan Inggris terlebih dulu, apakah dia akan cenderung mendorong atau justru langsung menurunkan. Nah, sementara itu crude oil ya secara struktural tidak banyak perubahan, teman-teman. Anda bisa lihat di sini pergerakan relatif bergerak terbatas dan hampir bisa dipastikan dia tidak bergerak di luar area ya. Jadi dalam hal ini berarti 71.60 sampai 69.70-an itu adalah area yang tetap kita perlu pertimbangkan, sehingga bagi saya inilah sideway ya. Sideway, tapi kalau secara struktural kalau kita perhatikan ini adalah higher low, higher low, higher low, dan kemarin pun penurunan itu tertahan di higher low, maka seharusnya kita masih tetap dalam jalur uptrend. Sehingga kemungkinan percobaan berikutnya untuk 71.50 bisa saja ditembus. Nah, otomatis ini adalah zona buy yang bisa dipertimbangkan di area 69.40 ataupun 69.80-an. Jadi di antara area tersebut sampai maksimum 70 itulah zona buy. Kemudian sejauh ini dia sudah bergerak 70.80 dan high-nya tertahan di 70.80. Nah, kalau melihat dari grafik daily mungkin ini agak mengkhawatirkan karena posisinya ditutup dengan bearish candle. Dan lagi-lagi memberikan catatan yang relatif agak membingungkan apakah ini akan terjadi penembusan apa tidak. Tapi di lain sisi secara keseluruhannya memang sedang sideway. Nah, apa yang akan mendukung kenaikan? Salah satunya adalah terkait dengan sisi geopolitiknya dan juga terkait dengan menunggu apa yang akan diumumkan oleh Fed besok. Kalau terkait dengan cut rate, itu akan mendukung terkait dengan permintaan yang bisa lebih baik karena pertumbuhan global yang semakin membaik. Nah, sementara untuk gold, kalau Anda perhatikan di sini, candlestick ditutup dengan inverted hammer, sehingga harusnya secara teori adalah harusnya bisa mengalami kenaikan. Tapi tunggu dulu, kita perhatikan dulu dua struktur berikut. Kalau lihat dari struktur yang pertama, berarti candle pertama ini adalah long black candle, kemudian 50% itu persis dengan high kemarin, ya, berarti dia tertahan di 50%. Ya, berarti kalaupun ini inverted hammer yang kemarin terjadi, itu berarti kenaikan hari ini harus minimal di atas areal high kemarin. Berarti harusnya di atas 2664. Nah, tapi secara keseluruhan, selama dia nggak naik pun di atas 2680-an, maka kita tetap mengincar sell. Nah, otomatis di sini kemungkinan kalaupun terjadi kenaikan relatif masih bersifat terbatas, teman-teman. Jadi kondisi ini ya yang membuat saya berpikir bahwa kemungkinan kita masih akan melihat dia retest ulang ke level 2620-an. Itu pun dengan catatan kalau ternyata data nanti malam betul-betul confirm jauh lebih kuat daripada ekspektasi. Sementara untuk di grafik keempatnya terlihat di sini penurunan juga tertahan persis di area yang sama. Kemarin 2648 terakhir penurunan, kemudian areal terendah 2643 disembus, dan terakhir adalah MA200 yang ternyata juga menahan laju kenaikan. Sehingga kemungkinan kecenderungan untuk hari ini pun relatif sama. Sehingga saya berprinsip bahwa kalaupun terjadi kenaikan di atas MA200, maka peluang Anda hanya memiliki range kurang lebih maksimum sampai 2680-an. Artinya seller akan masuk kembali di zona tersebut secara ideal ya. Jadi Anda bisa pilih opsinya sell di area 2665 ataupun 2676 atau menunggu 2686, yang mana kita belum tahu apakah akan mencapai rebound ke 2686 apa tidak. Saya rasa 2686 itu akan bisa tercipta kalau data retail sales nanti malam dari Amerika kecenderungannya adalah relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Nah, sementara di grafik satunya terlihat di sini arealnya mungkin kita sempat berpikir ini adalah double bottom, tapi kelihatannya tidak ya. Jadi kalau lihat seperti ini, saya cenderungnya mengambil garis trendline seperti demikian. Berarti kecenderungannya adalah triangle, dan itu berarti memberikan kesan bahwa apa yang terjadi sebelumnya terkait dengan Elliott Wave, dan itu akan kemungkinan bisa confirm ya. Jadi artinya di sini tetap saya pertahankan opsi sell dengan asumsi bahwa dia belum menyelesaikan penurunan untuk wave kelima.
Nah, nantinya kalau sudah turun sampai area 2620 ataupun 2618, harap berhati-hati karena kemungkinan bisa saja demand akan menahan laju penurunan tersebut untuk sementara waktu. Walaupun ya kenaikan tetap akan relatif terbatas mengingat market masih tetap menunggu FOMC meeting besok malam.